Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fadilah Alirsyad, NPM 19020013. Di sini saya akan coba mempresentasikan materi mengenai jaringan komputer. Baik, langsung saja kita mulai presentasenya. Yang pertama di sini ada definisi jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling menukar data. Istilah jaringan komputer lainnya dapat disebut sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer ataupun lebih yang saling terhubung. Jaringan komputer didefinisikan juga oleh beberapa para ahli. Salah satunya yaitu Melvin Shafrizal ataupun yang berasal dari Amikom Yogyakarta. Dia mengemukakan pendapatnya mengenai jaringan komputer, yaitu suatu himpunan interkoneksi antara dua komputer autonomous ataupun lebih yang saling terhubung dengan media transmisi kabel ataupun tanpa kabel. Dan di sini menurut Matt Cox, dia mengemukakan pendapatnya mengenai jaringan komputer, yaitu suatu kumpulan dari beberapa komputer dan peralatan penunjang lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan yang saling terkoneksi. Di sini selanjutnya ada manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer bagi suatu perusahaan ataupun suatu organisasi. Yang pertama, berbagi sumber daya. Maksud dari berbagi sumber daya ini, dengan adanya suatu jaringan komputer, sumber daya seperti data ataupun suatu file yang ada pada suatu komputer ataupun server ataupun perangkat keras seperti printer dan scanner bisa di-sharing ataupun dibagi untuk digunakan secara bersama-sama. Manfaat ini sangat terasa apabila di sebuah perusahaan di tempat kita bekerja memiliki ruangan ataupun lantai yang jaraknya cukup berjauhan. Jadi dapat dibayangkan ketika kita masih menggunakan cara manual, pasti kita mendatangi satu ruangan untuk meminta file, kemudian kita kembali ke ruangan tersebut. Tetapi dengan adanya jaringan komputer ini, itu dapat mempermudah. Jadi dapat mentransfer file secara mudah. Yang kedua yaitu arus informasi menjadi cepat. Dengan adanya jaringan komputer ini, informasi yang diperoleh ataupun informasi yang didapat menjadi lebih cepat tanpa adanya hambatan waktu ataupun hambatan tempat. Yang selanjutnya yaitu sebagai media komunikasi. Maksud dari media komunikasi ini, jaringan komputer menjadi media komunikasi antara satu karyawan ataupun antara staf dengan staf lainnya di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi tersebut. Bisa berupa email ataupun chat. Manfaat selanjutnya yaitu keamanan data. Dengan adanya jaringan komputer ini, keamanan data bisa lebih efektif ataupun maksudnya yaitu memiliki hak akses. Jadi hanya penggunanya saja dapat mengakses data tersebut. Selanjutnya ada integrasi data. Integrasi data yaitu misalnya data itu saling terhubungan ataupun saling berhubung. Jadi sehingga nanti adanya kecocokan ataupun tidak adanya permasalahan nantinya seperti data penjualan, data barang ataupun data pembelian. Jadi itu lebih akurat datanya. Selanjutnya yaitu ada efisiensi dan penghematan. Maksud dari efisiensi dan penghematan ini, dengan adanya jaringan komputer, suatu perusahaan ataupun suatu organisasi dapat menghemat anggaran. Jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan secara cuma-cuma. Selanjutnya tentu akan adanya manfaat bagi masyarakat umum. Manfaatnya yaitu yang bisa dirasakan oleh masyarakat umum adalah adanya jaringan komputer yang memiliki skala yang lebih besar ataupun yang biasa kita kenal dengan istilah internet. Internet ini membuat para pengguna ataupun membuat masyarakat dapat menerima informasi ataupun dapat
mendapatkan informasi menjadi lebih cepat, sehingga internet ini menjadi kebutuhan pokok ataupun gaya hidup bagi masyarakat umum dari berbagai kalangan. Selanjutnya di sini ada jenis jaringan komputer. Yang pertama berdasarkan jangkauannya, yaitu PAN ataupun Personal Area Network. Apa yang dimaksud dengan Personal Area Network ini? Yaitu jenis jaringan yang cakupannya lebih kecil ataupun yang sangat kecil cakupannya, seperti jangkauannya itu pada rumah ataupun pada wilayah-wilayah yang kecil. Selanjutnya di sini ada LAN ataupun Local Area Network yang cakupannya kecil tapi lebih besar dibandingkan PAN. Misalnya jangkauannya itu seperti sekolah, kantor ataupun wilayah-wilayah yang lebih besar lainnya. Yang ketiga yaitu ada CAN ataupun Campus Area Network. Ini jaringan ini digunakan pada area-area kampus ataupun area-area kampus ataupun untuk menunjang akademik ataupun untuk menunjang pendidikan. Selanjutnya di sini ada MAN ataupun Metropolitan Area Network. MAN ini adalah jaringan yang menghubungkan antara satu komputer ataupun satu perangkat komputer dengan perangkat lainnya, sehingga dapat saling terhubung dan jangkauannya itu sudah lebih luas. Misalnya jangkauannya udah ke kota ataupun ke daerah yang lebih luas. Selanjutnya ada WAN ataupun Wide Area Network. Contohnya yaitu kalau Wide Area Network ini dia cenderung menggunakan teknologi seperti ATM dan jangkauannya juga lebih luas dibandingkan jaringan komputer lainnya yang sebelumnya telah saya jelaskan. Selanjutnya ada internet. Internet ini sudah umum dan sudah dikenal oleh masyarakat lainnya, bisa mengakses informasi ataupun dapat mengakses data. VPN ataupun Virtual Private Network. VPN ini merupakan satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman, karena saat ini banyak penjual ataupun platform menggunakan VPN untuk pengamanan data. Dan VPN ini jangkauannya juga lebih luas. Selanjutnya yaitu berdasarkan transmisi ataupun berdasarkan jenis transmisi. Yang pertama ada broadcast. Jaringan broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat ataupun device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Selanjutnya yaitu point to point. Maksudnya yaitu jaringan point to point tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat lain untuk dapat mengirim suatu file ataupun suatu data ke suatu alamat. Selanjutnya di sini ada topologi jaringan komputer. Yang pertama yaitu ada topologi bus. Topologi bus ini maksudnya yaitu topologi bus ini topologi yang jaringannya dia sangat sederhana, yang pada umumnya topologi ini dilakukan pada instalasi jaringan yang berbasis kabel koaksial. Maksudnya yaitu jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TNBC. Jenis topologi bus ini biasa digunakan dalam jaringan komputer pada perusahaan yang sangat kecil ataupun skalanya lebih kecil. Karakteristik dari topologi bus ini, dia penggunaan kabel tunggal yang terbentang di sepanjang jaringan dan berfungsi sebagai kabel utama. Cara kerja dari topologi bus ini yaitu setiap perangkat komputer terhubung dengan kabel utama, di mana masing-masing komputer dapat saling berkirim dan menerima paket data ataupun menerima file data. Proses pengiriman data hanya dapat dilakukan ketika kabel utama dalam keadaan bebas, di mana komputer lain sedang tidak melakukan pertukaran data. Selanjutnya ada topologi ring ataupun topologi cincin. Maksud dari topologi cincin ini, dia topologi yang menyerupai cincin ataupun yang berbentuk lingkaran. Suatu topologi ini dapat dipakai apabila menghubungkan sebuah komputer dan
komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk lingkaran. Jadi hanya dapat digunakan apabila komputer tersebut membentuk lingkaran. Jenis topologi ini banyak digunakan di lingkungan perkantoran ataupun di lingkungan perusahaan dan secara umum memiliki karakteristik yaitu dia menggunakan tipe kabel UTP ataupun patch cable yang membentuk jaringan seperti lingkaran dan terdiri dari beberapa node yang disusun secara seri. Yang selanjutnya adalah topologi star. Topologi star yaitu topologi bintang, seringkali disebut topologi bintang, yaitu topologi yang jaringannya berbentuk bintang di mana yang pada umumnya memakai hub ataupun switch untuk koneksi antar klien. Cara kerja dari topologi bintang ini yaitu beberapa jaringan komputer terhubung dengan pusat ataupun hub ataupun switch, di mana jaringan pusat tersebut berfungsi sebagai server sentral. Selanjutnya, perangkat hub atau switch akan menyimpan daftar konten addressable memory ataupun CAM pada memorinya. Kelebihan dari topologi star ini, dia topologi dari topologi star ini kelebihannya yaitu tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah. Jadi itu tidak dapat mempengaruhi. Selanjutnya ada topologi tree. Topologi tree ini adalah topologi pohon. Topologi yang menyerupai pohon, yaitu suatu penggabungan antara topologi bus dan topologi star. Umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh ini topologi sering kali disebut dengan topologi jala. Kenapa? Karena dia saling terhubung, di mana perangkat komputer saling terhubung secara langsung. Biasa digunakan untuk rute yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub ataupun switch. Yang selanjutnya yaitu ada peer-to-peer. Maksud dari topologi peer-to-peer ini adalah suatu topologi yang bentuk jaringan komputernya sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer dengan menggunakan sebuah kabel. Pada umumnya, topologi peer-to-peer ini memakai satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berhubung data. Selanjutnya ada linear. Topologi linear ini topologi yang sering disebut sebagai topologi bus berurut ataupun topologi runtut. Topologi ini umumnya hanya memakai satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Selanjutnya adalah topologi hybrid. Maksud dari topologi hybrid ini gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk suatu jaringan yang baru. Jadi dia penggabungan antara topologi yang berbeda kemudian bergabung menjadi satu topologi yang disebut dengan topologi hybrid. Dengan kata lain, topologi ini bisa juga dikatakan penggabungan, ya kan? Penggabungan antara topologi yang telah ada digabung, jadi terciptalah topologi hybrid ini. Pada umumnya, topologi hybrid ini digunakan ketika suatu perusahaan diambil alih oleh perusahaan lainnya, sehingga jaringan komputer dalam perusahaan tersebut mengalami gangguan ataupun mengalami perubahan. Selanjutnya, dampak negatif dari adanya jaringan komputer. Dampak negatif pasti tentunya akan ada hal negatif apapun itu, terutama di jaringan komputer ini. Dampak negatifnya yaitu yang pertama biaya network. Apa yang dimaksud dengan biaya network? Biaya network yaitu jaringan komputer ini dapat menggunakan biaya. Maka kita dapat mempersiapkan setiap kebutuhannya mulai dari software, hardware, serta investasi perencanaan networknya.
Jadi biaya yang dikeluarkan pasti cukup besar untuk misalnya kebutuhan hardware, software, dan investasi lainnya. Yang kedua yaitu biaya manajemen dan maintenance. Pasti tidak akan kecil biayanya. Maksudnya dari biaya manajemen dan maintenance ini, dia untuk pengolahan manajemen ataupun perawatan jaringannya, sehingga menurunkan kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan ataupun hal-hal gangguan-gangguan lainnya. Selanjutnya yaitu aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Maksud dari ini yaitu dengan adanya jaringan komputer, dampak negatifnya yaitu akan ada hal-hal ataupun data-data yang kita tidak inginkan tetapi tiba-tiba masuk ke dalam server kita. Itu. Selanjutnya yaitu ancaman keamanan jaringan. Ancaman keamanan jaringan yaitu dapat risiko munculnya masalah-masalah seperti penyebaran konten ilegal, pencurian data, hingga masalah keamanan informasi lainnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan saya dalam menyampaikan presentasi tersebut, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.